있었구나. 너 잘하는 거 한번 해봐. 형 뭐야? 하지 마. 할아버지 그만하세요 제발. 제가 죽을게요. 네가 죽어줄 거야? 빨리 풀어. 어떻게 알고 왔어? Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan masa kecil dari Seok ketika masih bersama dengan kedua orang tua angkatnya. Diceritakan setelah orang tuanya mendapatkan anak asuh yang baru, posisi dari Seok benar-benar tersingkirkan. Apalagi dengan kondisi dari Seok yang gagap dalam berbicara. Karena hal tersebut, setiap harinya Seok dijadikan bulan-bulanan oleh sang ayah. Terlebih lagi, sang ayah angkat menganggap jika anjing di rumahnya lebih berharga daripada Seok. 뒤지라고! 이 개새끼! 뒤지라고! Berlanjut ke masa sekarang. Kematian dari sang pendeta yang mana merupakan ayah angkat dari Juan, benar-benar menarik perhatian masyarakat. Para polisi menjadikan Juan bersama anak-anak yang lain sebagai tersangka pembunuhan yang tidak mereka lakukan. Meskipun pada kenyataannya bukan mereka yang membunuh, namun para masyarakat hanya mengetahui jika Juanlah yang melakukan penyerangan pertama kali. Di tempat kejadian, kita diperlihatkan dengan Pak Chow yang sedang bertugas untuk menyelidiki. Di waktu Pak Chow mengatakan jika tidak adanya barang bukti yang mengarah ke Juan sebagai pelakunya, di waktu tersebut tim kriminal khusus datang. Diceritakan bahwa kini, merekalah yang akan menangani kasus dari kematian ayah Somi dan sang pendeta. Namun yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata pemimpin mereka sudah bersekongkol dengan si Hui. Diceritakan bahwa pemimpin tim kriminal khusus tersebut merupakan salah satu pelanggan dari si Hui. Karenanya, si Hui sengaja meminta bantuan kepada pemimpin tim tersebut agar beberapa kasus kematian yang terjadi diarahkan kepada anak-anak yang sedang memberontak kepada si Hui. Dan karena bantuan dari sang pemimpin tim, kini berita atas tersangka pembunuhan yang dituduhkan ke Yuna dan kawan-kawan menyebar luas menjadi topik utama. Dari berita tersebut, beberapa pelanggan dari si Hui pun merasa cemas jika anak yang telah mereka buang ternyata masih hidup dan hendak membalaskan dendam. Mereka mencoba untuk berkumpul dan mendemo ke tempat pelelangan dari si Hui. Salah satu pengatur jalannya lelang mengatakan, jika selain kelima anak yang masih hidup, sudah dipastikan telah dilenyapkan semuanya. Tidak hanya dengan kata-kata, ia pun mencoba untuk menunjukkan beberapa foto dari para anak yang berhasil dihabisi. 제대로 안 된 불량품들이 맞습니까? 1%도 안 되는 확률로 100% 확실하게 진행하고 있습니다. Di saat si Hui datang, dirinya mencoba untuk mengambil kepercayaan dari para pelanggannya. Yang mana ia mengatakan, akan memberikan uang 200 juta won bagi siapapun yang didatangi oleh beberapa anak angkat mereka yang sebelumnya sudah dihabisi. 믿을 수 있게 해드릴게요. 그래도 믿음이 부족하다면 100억씩 드릴게요. 아이가 여러분들의 눈앞에 나타난다면. Mendengar perkataan dari si Hui tersebut, kini terlihat para pelanggan yang nampaknya sudah mulai tenang dan kondisional. Di lain sisi, Yuna beserta anak-anak yang lain mengetahui tentang diri mereka yang kini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan dari sang pendeta. Di waktu tersebut, detektif Pak Chow kembali mencoba untuk menghubungi Yuna. 어떡하지? 언니, 받아볼까? 문자 또한 당신들이 가해자가 아니란 걸 알고 있습니다. Yuna dan kawan-kawan yang menyadari jika mereka kini semakin terpojok, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba bekerja sama dengan Pak Chow. Yang mana di sini, Yuna mencoba untuk memberikan berkas seputar anak-anak yang hendak dilenyapkan oleh si Hui. Tidak hanya itu, Yuna juga memberikan beberapa rekaman dari sang orang tua ketika mereka memutuskan untuk mengembalikan sang anak yang dianggapnya memiliki beberapa kekurangan. Dari salah satu rekaman tersebut, Pak Chow kembali mendatangi sang petinggi partai yang mana pernah mengemukakan jika anaknya telah mati bunuh diri. Meskipun Pak Chow telah memperlihatkan rekaman dari sang petinggi partai. Namun di sini sang petinggi partai tetap mengelaknya.
Ia malah mengatakan bahwa rekaman tersebut merupakan hasil editan dari kecerdasan buatan. Sang petinggi partai tetap menolak akan kebenaran jika anaknya masih hidup. 이제 제발 그만 좀 합시다. 내 눈앞에 좀 데리고 와주세요. Bahkan di depan para wartawan, sang petinggi partai mencoba berdrama dengan berpura-pura menangis sebab orang-orang yang terus berkata tentang anaknya yang masih hidup. 우리 아들 좀 그만 좀 괴롭히세요. 그만 좀 괴롭히시라고요. 아까 그 형사 새끼 다 없애자. Karena beberapa tekanan dan kebenaran yang terus terungkap, di sini sang petinggi partai mencoba untuk bertindak dengan mendatangi preman-preman lokal di sekitar komplek. Tujuan dari sang petinggi partai, ia meminta agar para preman tersebut dapat menemukan keberadaan dari anaknya. Tidak hanya itu, bahkan sang petinggi partai menjanjikan uang yang amat banyak kepada sang preman jika mereka berhasil menghabisi anaknya. Hanya beberapa menit dari kesepakatan yang terjadi, sang preman sudah mendapatkan lokasi dari Seok dan anak-anak yang lain. 금방 다녀올게. 인차 찾았습니다. Karenanya dengan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bertindak menuju ke lokasi dari Seok. Di lain sisi, terlihat Ayun yang mencoba untuk bersiap-siap ke lokasi tempat pembuatan bayi dari ibunya. Yang mana sudah diketahui, jika Ayun hendak mengandung embrio dari sel sperma sang presiden yang telah dinanti-nanti sejak lama oleh si Hui. Namun di waktu itu, Hee-jung berkata kepada Ayun jika dirinya memiliki sebuah urusan sehingga tidak bisa mengantarkan Ayun ke lokasi. 나 갈게. Di dalam perjalanan Ayun ke tempat dari pembuatan bayi, mobilnya dihentikan oleh Yuna. Diceritakan bahwa sebelumnya, Ayun telah menghubungi Yuna melalui nomor yang diberikan oleh Juan dulu. 저 좀 도와주세요. Urusan dari Hee-jung, ialah menuju ke tempat dari Yuna dan anak-anak yang lain berada. Tidak hanya Hee-jung dan sang petinggi partai, namun di sini sang detektif Park Chow juga menuju ke lokasi dari Yuna dengan membuntuti mobil dari sang petinggi partai. Di dalam perjalanannya, Park Chow mencoba untuk mengabari Yuna jika lokasi sudah diketahui oleh beberapa orang dari pihak organisasi. Yuna yang mengetahui akan hal tersebut, dirinya langsung mengabari Seok untuk segera bergegas meninggalkan lokasi. Sesaat setelah mengabari Yuna, mobil dari Park Chow meledak sebab bom yang dipasang oleh anak buah dari Hee-jung. Di saat Seok dan yang lainnya hendak meninggalkan lokasi, di waktu tersebut sang petinggi partai pun datang. Meskipun terlihat mereka yang sudah berjuang untuk melawan, nampaknya tetap saja sia-sia. Di sini sang ayah dari Seok benar-benar marah akan kebenaran anak angkatnya yang masih hidup. Di saat sang ayah angkat dari Seok menyuruh untuk menghabisi semuanya, di waktu tersebut Seok menahannya. Demi untuk keselamatan teman-temannya, Seok pun meminta agar dirinya saja yang dihabisi. 제발 부탁드려요, 아버지. 그래. Di saat pisau diberikan ke Seok untuk membunuh dirinya sendiri, di sini Seok langsung mengambil dan mencoba untuk menyandera sang ayah angkat. Ketika Seok memutuskan untuk menghabisi sang ayah angkat. Di waktu tersebut Hee-jung pun datang. 처음부터 끝까지 날 행복하지 못하게 만들어. Kondisi sekarat dari tembakan yang dilakukan oleh Hee-jung benar-benar membuat semua temannya sangat bersedih. Dari sisi Hee-jung sendiri, ia memutuskan untuk menghabisi semuanya dengan cara membakar tempat tersebut. Terlihat juga Ayun, yang memutuskan untuk tetap tinggal bersama anak-anak yang lain.